Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar dari Blok 2. Pada malam hari ini mari kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama membangun ibadah berhayat. Terlebih dahulu mari kita memohon tuntunan bimbingan Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat luar biasa dan Engkau sangat baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membangun ibadah berhayat. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga jalan ibadah kami ini benar-benar boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih di rumah kami masing-masing. Tuhan telah membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ini kami benar-benar boleh dapat membangun suatu ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sertai dari awal pertengahan ibadah kami ya Tuhan, supaya semua itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 447, bait yang pertama, dalam rumah yang gembira. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah, dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia, mara dapat ku tempuh. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kolose 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membacanya, mari kita mohon tuntunannya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena karya-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Engkau perkenankan kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, terlebih telinga kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi siap untuk dapat menerima firman-Mu yang luar biasa. Terlebih kami dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kuasa jahat tidak menguasai kami dan tidak merebut firman itu atas kami, tetapi kami benar-benar dapat merasakan firman itu luar biasa, dan Engkau mampukan kami semua melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari diambil dari Kolose 2 ayat 1 sampai yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, terlebih dapat melakukan firman itu dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Adapun tema dari apa yang telah kita baca tadi yaitu lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dan dari Kolose 2 ayat 1 dengan yang kelima. Dari apa yang telah kita baca, kita pahami bagaimana Rasul Paulus memotivasi dan menyemangati jemaat di Kolose, terutama di Laodikia. Jemaat di Laodikia, betul, di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini adalah kota yang dekat dengan Kolose, di mana pertumbuhan jemaat di sana sangat luar biasa. Di tengah-tengah banyak bidat atau nabi-nabi palsu berkembang di sana. Bidat di sini adalah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi di sini justru pengikut Kristus semakin bertumbuh dan berkembang. Untuk itulah Rasul Paulus menuliskan suratnya di jemaat ini, terutama di Kolose. Bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bahwa membuat segala sesuatunya itu dalam lingkungan yang mendukung, sehingga jemaat pun dapat bertumbuh berkembang di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti merindukan lingkungan yang asri, yang baik, yang indah dan sejuk. Ketika kita masih muda, memiliki sebuah angan-angan atau keinginan sesuk lek wis tuwek ayo urip nduk desa wae. Kenapa menyukai seperti itu? Karena di desa kita dapat merasakan kesejukan udaranya, lingkungannya yang masih asri, lingkungan yang masih ada tepos lironya, lingkungan yang sangat erat, lingkungan yang indah. Disinilah masing-masing pribadi pasti memiliki seperti itu. Bukan saja di masa tua, seringkali ketika kita berlibur pun kita pasti menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah pedesaan. Tidak jauh dari Surabaya ada di Pacet, di Trawas, di Batu. Suasana-suasana yang sangat luar biasa dengan pemandangan pegunungannya, dengan pemandangan sawahnya, sungainya, dan segala sesuatunya membuat kita fresh kembali. Tentunya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mewujudkan semuanya itu, mari kita flashback kembali kehidupan kita yang sebenarnya. Sudahkah kita merasakan bahwa Kristus yang ada dalam diri kita ini benar-benar kita cintai, kita sayangi, supaya di dalam segala sesuatunya itu kita memiliki lingkungan yang dapat mendukung dalam setiap kehidupan iman kita, terlebih lingkungan di keluarga. Mari kita jadikan lingkungan di keluarga kita dapat mendukung keimanan kita, bukan saja istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, menjadi sebuah sarana lingkungan yang mendukung supaya nama Kristus pun dikenal di lingkungan luar. Sungguh sangat luar biasa, seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dapat merasakan dan melihat sendiri, walaupun bukan dia yang membangunnya, tetapi dengan penuh sukacita ia dapat melihat bagaimana pertumbuhan jemaat di Laodikia, terutama di Kolose, sangat luar biasa. Disinilah kita dapat merasakan karya Allah sangat luar biasa, sehingga kita dapat menjadikan bahwa segala sesuatunya karena karya Tuhan yang boleh berkenan atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita dapat mengingat, dapat merasakan Tuhan menjadi pengendali atas hidup kita. Ini yang seringkali tidak terjadi. Kenapa? Karena justru seringkali kita mengendalikan hidup kita sendiri.
bukan kita berikan kepada Tuhan, sehingga kita tidak merasakan lingkungan yang mendukung atas keimanan kita. Kita seringkali mendapatkan intimidasi, kita seringkali dapat pandangan sebelah mata, kita dapat mendapatkan celotehan-celotehan yang mungkin dapat menyudutkan kehidupan keimanan kita. Itu semua bukan berarti kita tidak hidup di dalam lingkungan yang mendukung, tapi mari kita membangun lingkungan hidup kita yang mendukung dalam lingkup keluarga kita terlebih dahulu. Lingkungan yang mendukung, lingkup kecil tetapi akan menjadi besar ketika kita menjadi berani untuk mengimpartasikan kehidupan lingkup keluarga kita ini di dalam keimanan, di dalam tetangga kita kanan kiri, supaya di tengah-tengah semuanya itu tidak menjadi suatu sandungan dalam kehidupan kita, tetapi menjadi berani untuk menunjukkan lingkungan keluarga kita yang saling mendukung, saling menggandengan tangan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, supaya di tengah-tengah semuanya itu kita pun dapat saling mendukung di dalam kehidupan berjemaat, sehingga kita dapat merasakan dan menerima panggilan Tuhan. Tentu kita tidak saja menerima panggilannya, tapi kita juga telah dipilihnya untuk menjadi umat-umat pilihannya yang dapat menjadikan saling mendukung dalam lingkup keluarga besar Blok 2 maupun keluarga besar Jemaat GKJ Wisimo Mulyo. Ini yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini. Kita tahu keluarga kita atau saudara kita ada yang sakit. Mari kita saling mendukung, saling memotivasi bahwa saudara-saudara kita tidak sendirian menghadapinya. Tetapi mari kita saling memotivasi, saling menguatkan, supaya di tengah semuanya itu kita dapat merasakan lingkungan yang saling mendukung di dalam keluarga besar Blok 2 ini. Yang sakit tidak perlu khawatir, tidak perlu minder, tapi mari kita saling beri kabar supaya kita menjadi berani mendengar panggilan Tuhan untuk berani bersaksi, berani saling melayani, saling mendoakan, saling bergandengan tangan, supaya di tengah-tengah semuanya itu kita dapat semakin merasakan sukacita kebersamaan, dapat merasakan kasih yang luar biasa dari Kristus Yesus, dapat merasakan bahwa Allah kita ini yang luar biasa, dapat membangun sebuah lingkungan yang saling mendukung, supaya pertumbuhan iman di dalam keluarga besar Blok 2 ini semakin bertumbuh dewasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak dapat merasakan persatuan di dalam iman, persatuan di dalam Tuhan, supaya kita dapat lagi bertumbuh, berkembang di dalam keadaan kita yang seperti ini. Suasana COVID yang semakin menggila seperti ini bukan berarti kita tunduk, bukan berarti kita takluk, bukan berarti kita kalah. Sama seperti murid-murid Kristus ketika ia satu perahu, ketika ia satu kapal dengan Kristus dan tertimpa angin ribut di kapal yang sama, di tempat yang sama, tetapi merasakan suasana yang berbeda. Bagaimana Tuhan Yesus bisa istirahat di sana, sedangkan murid-murid Yesus mulai kalang kabut. Disinilah kita diajak untuk dapat merasakan bahwa Kristus ada di dalam kita semua. Sama seperti perasaan Rasul Paulus ketika ia dapat merasakan pertumbuhan jemaat yang sangat luar biasa. Rasul Paulus pun mengatakan, walaupun saya tidak ada di sana, tapi kita dapat menjadi satu di dalam roh. Itulah yang diinginkan Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mau berbagi, mari kita saling mau menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Kristus Yesus yang sangat luar biasa. Mengikut Kristus
bukan berarti hidup penuh dengan kemewahan, tetapi mengikuti Kristus adalah kita dapat menerima prosesnya. Di tengah-tengah proses itu kita diajak untuk dapat merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi mengerti dan paham bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang masih sanggup memelihara kehidupan kita, yang masih sanggup mencukupi kebutuhan kita, yang masih sanggup memberikan mujizatnya, mujizat kesehatan, mujizat kesembuhan. Tetapi mari kita dapat merasakan semuanya itu menjadi suatu kesatuan yang dewasa di dalam Kristus Yesus, dalam keimanan kita, supaya kita dapat lagi merasakan bahwa kita ini hidup di dalam lingkungan yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling bergandengan tangan, supaya bersama-sama kita dapat bertumbuh berkembang dalam keimanan kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari semuanya itu kita diajak untuk dapat lebih mengenal baik siapa saudara kita yang sebenarnya. Kita akan menjadi mengerti, bukan berarti saudara dalam keluarga, tetapi dalam lingkup keluarga besar dari blok 2 ini, kita akan menjadi mengerti dan mengenal dengan baik saudara-saudara kita ini. Mari kita ajak bisa bertumbuh, berkembang, supaya saudara-saudara kita tidak merasa sendirian, supaya saudara-saudara kita tidak merasa kesepian sendiri. Tetapi mari kita bisa berkata, bukan saya, bukan Anda, tapi kita. Dengan demikian kita dapat menjadikan sebuah lingkungan yang saling mendukung dalam keimanan. Dalam keadaan apapun kita saling mendukung, di dalam suasana apapun kita saling mendukung. Alangkah indahnya hal itu bila kita berani melakukannya dalam kehidupan kita. Mendukung secara doa, mendukung secara materi, mendukung secara spiritual, membuat kita menjadi dapat merasakan kita adalah keluarga besar dari blok 2 ini, bertumbuh, berkembang di dalam Kristus Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pribadi lepas pribadi, dengan menjadikan lingkungan yang saling mendukung dalam keluarga, baik di dalam keluarga besar blok 2 maupun bagi pribadi lepas pribadi, maupun dalam lingkungan di dalam keluarganya maupun lingkup sosialnya. Kita dapat menjadikan berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ambil saat teduh. Tuhan Yesus yang sangat baik, Maha Kasih, sungguh kami berterima kasih atas firman-Mu, supaya Engkau jadikan kami ini lingkungan yang saling mendukung dalam keluarga besar dari blok 2 ini. Terlebih kami dapat Engkau jadikan lingkungan yang saling mendukung dalam tingkat sosial kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dirasakan pada tangan kanan kiri kami oleh pribadi-pribadi yang lain, sehingga kami benar-benar dapat merasakan sukacita dalam satu kesatuan di dalam roh, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi dari kidung jemaat nomor 450, baik yang pertama sampai dengan selesainya kita kumpulkan persembahan. Dalam Kristus bergema, janganlah
Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan kumpulkan persembahan kita, dan kita sedang mengumpulkan. Mari kita bawa semuanya dalam doa syafaat, dan di dalam akhir doa syafaat kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam yang indah ini kami bersatu hati membawa doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami bawa ya Tuhan keluarga besar Blok 2 ini kepada Tuhan. Yang sakit kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang terpapar COVID Corona maupun keluarga yang sakit lainnya, kami percaya Tuhan turut campur tangan Tuhan membuat mereka semakin dapat merasakan bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa, yang masih sanggup memelihara kehidupan mereka, yang masih sanggup menurunkan mukjizat yang luar biasa. Kami tahu ya Tuhan, kuasa kesembuhan boleh terjadi dalam keluarga besar Blok 2 ini. Kami serahkan keluarga-keluarga yang sakit ini kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami serahkan setiap keadaan kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ambil alih setiap keadaan keluarga-keluarga yang sakit. Kami percaya Tuhan, semuanya itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jika Tuhan telah mengizinkan segala sesuatunya, Tuhan juga yang akan memberi jalan keluar atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan semua keluarga-keluarga dari keluarga besar Blok 2 yang sakit ini kepada Tuhan. Yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tapi kami percaya Tuhan, pada saat ini bersama-sama dengan kami memohon kesembuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus kesembuhan itu boleh terjadi. Kesembuhan itu boleh nyata bagi keluarga-keluarga yang sakit, sehingga mereka semakin dapat merasakan kesehatannya pulih. Mereka semakin dapat merasakan sukacita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga serahkan ya Tuhan keluarga-keluarga dari Blok 2 ini yang mengalami pergumulan-pergumulan kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap pergumulannya Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga tengah-tengah pergumulan itu ya Tuhan, mereka dapat merasakan turut campur tangan Tuhan, dan dapat merasakan jalan keluar atas segala sesuatunya itu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga serahkan para lansia di keluarga besar Blok 2 ini kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan sendiri yang memberkati, memberi stamina yang fit, sehingga tengah-tengah semuanya itu ya Tuhan, mereka merasakan kesehatan mereka, mereka dapat merasakan penyertaan Tuhan, sehingga dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, mereka tidak lagi menjadi sandungan dalam kehidupan mereka, tetapi dapat menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, sungguh kami serahkan keluarga besar ini kepada Tuhan, keluarga besar Blok 2 ini. Kiranya Tuhan jauhkan kami semua, keluarga besar Blok 2 ini, dari segala virus COVID Corona. Tuhan jauhkan atas kami semua. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit paru-paru. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit jantung, sakit penyakit liver, sakit penyakit hati, sakit penyakit ginjal, sakit penyakit kanker, sakit penyakit tumor, sakit penyakit diabetes, sakit penyakit stroke, sakit penyakit darah tinggi, kolesterol, maupun sakit penyakit lainnya yang membahayakan tubuh kami. Kami percaya hanya dalam nama Tuhan Sang Kristus. Jauhkan semuanya atas hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami benar-benar menjadi normal, sehat. Terlebih Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak kami yang mencari sekolah,
baik tingkat SD, SMP, SMA. Tuhan turut campur tangan, Tuhan berkati dan Tuhan beri kemudahan-kemudahan sehingga anak kami ini boleh sekolah di tempat sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga serahkan ya Tuhan, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan juga turut campur tangan dan memberkati, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya di tengah-tengah semuanya itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami serahkan keluarga muda kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan kami, dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan gereja kami kepada Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan gereja yang belum terlaksana, kami serahkan kepada Tuhan. Dan turut campur tangan, memberkati setiap panitianya, acaranya, cuacanya, dananya, sehingga semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terlebih ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih setiap kegiatan gereja yang boleh terlaksana dengan baik. Kami juga serahkan Bapak Pendeta kami, para penatua diaken, sampai dengan pengurus-pengurus di blok-blok. Tuhan turut campur tangan, sehingga di tengah-tengah pelayanan mereka ya Tuhan, mereka dapat merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan berkat melimpah atas hidup mereka. Tuhan, kami juga serahkan para medis yang pada saat ini melayani pasien-pasien yang terpapar COVID maupun pasien-pasien yang sakit. Tuhan memberi stamina yang sangat luar biasa atas kehidupan mereka. Tuhan menjagai kesehatan mereka, supaya mereka semakin termotivasi untuk dapat melayani masyarakat ini dengan penuh sukacita, supaya nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Kami juga serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami benar-benar menjadi bangsa damai sejahtera, penuh ketentraman, kedamaian, sehingga kami semua dapat merasakan hidup penuh tentram di negara Indonesia ini. Kami serahkan Bapak Presiden, para menteri, sampai dengan tingkat RT dan RW kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kejujuran, supaya tengah-tengah semuanya itu ya Tuhan, mereka melayani masyarakat ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tak lupa juga Tuhan, kami serahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan, sehingga persembahan kami ini boleh layak menjadi sarana dalam bergereja kami. Berkati ya Tuhan saudara kami yang mempersembahkan, karena Engkau melihat ya Tuhan betapa mereka rindu dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332, baiknya yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan beserta
musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak Ibu, ibadah keluarga kita pada malam hari ini telah selesai. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa memohon berkat-Nya. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih. Tuhan telah menyertai dari awal pertengahan ibadah keluarga kami, sehingga kami dapat merasakan firman-Mu yang luar biasa memberkati kami. Sebentar lagi kami akan undur dalam ibadah kami. Ya Tuhan, berkati kami semua, memberkati anak-anak kami, memberkati ibu kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami, memberkati dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat boleh melangkah penuh damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikian ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Mari kita semakin meningkatkan kedisiplinan kita untuk dapat menjaga protokol kesehatan, sehingga di sisi lain keimanan kita dapat mempercayakan kita jauh dari virus corona. Di sisi lain dalam bagian kita, mari kita melakukan prokes, protokol kesehatan, supaya dalam setiap kehidupan kita ini dapat merasakan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.